Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Indah Trianta Putri dari jurusan D4 Fisioterapi dengan NIM P37326120010. Pada kesempatan pada video kali ini, saya akan menjelaskan patofisiologi penyakit jantung hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang ditunjukkan oleh angka tensi. Peningkatan darah sistoliknya yaitu 140 mmHg atau tekanan diastoliknya 90 mmHg. Untuk epidemiologi pada penyakit hipertensi secara global sangat tinggi. Angka prevalensi hipertensi terus meningkat. Angka kematian akibat komplikasi penyakit hipertensi sangat tinggi. Data WHO 2015 menunjukkan penyakit kardiovaskuler termasuk penyakit tidak menular yang menyumbang angka kematian sangat tinggi, yakni hingga 17,7 juta kematian. Penyakit jantung iskemia dan stroke merupakan penyakit kardiovaskular yang menimbulkan angka kematian tinggi dengan hipertensi sebagai salah satu faktor resiko. 9,4 juta kematian timbul akibat komplikasi hipertensi. Selanjutnya yaitu ada etiologi pada penyakit hipertensi. Etiologi hipertensi dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar, yaitu hipertensi esensial atau primer dan hipertensi sekunder. Untuk hipertensi esensial atau primernya itu merupakan tipe yang 95% merupakan kasus terjadinya hipertensi. Hipertensi esensial atau primer dikaitkan dugaan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang bergerak dan pola makan. Sedangkan etiologi hipertensi sekunder berkisar 5% dari kasus hipertensi. Hipertensi sekunder disebabkan oleh kondisi medis lain, misalnya penyakit jantung atau reaksi terhadap obat-obatan tertentu. Selanjutnya ada patofisiologi hipertensi, adalah suatu proses perjalanan penyakit hipertensi. Patofisiologi hipertensi itu dimulai dari fase prehipertensi pada orang yang berusia 10-30 tahun. Pada umur ini biasa terjadi peningkatan curah jantung, kemudian berkembang lagi pada orang yang berusia 20-40 tahun. Pada umur ini terjadi peningkatan resistensi primer yang mencolok, kemudian berlanjut hingga umur 30-50 tahun dan berakhir pada usia 40-60 tahun. Selanjutnya ada klasifikasi tekanan darah pada hipertensi. Normal tekanan darah sistoliknya kurang dari 120 mmHg, tekanan darah diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Prehipertensi tekanan darah sistolik 120 sampai 139 mmHg, tekanan darah diastolik 80 sampai 89 mmHg. Hipertensi derajat 1, tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mmHg. Tekanan darah diastolik yaitu 80 sampai 99 mmHg. Hipertensi derajat 2, tekanan darah sistoliknya lebih dari 120 mmHg, tekanan darah diastoliknya lebih dari 100 mmHg. Dan hipertensi derajat 3, tekanan darah sistolik lebih dari 180 mmHg, tekanan darah diastolik yaitu lebih dari 110 mmHg. Untuk gejala yang dirasakan pada hipertensi itu ada 3, yaitu mual, muntah, dan sakit kepala. Selanjutnya ada penata laksanaan hipertensi, meliputi terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi berupa modifikasi gaya hidup meliputi pola diet, aktivitas fisik, larangan merokok, dan pembatasan konsumsi alkohol. Untuk terapi farmakologis itu dapat diberikan antihipertensi tunggal maupun kombinasi. Pemilihan obat antihipertensi dapat didasari ada tidaknya kondisi khusus atau komorbid maupun komplikasi. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.